Halo semua sahabat Up Movie, kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang sangat luar biasa tentang perjuangan dan kemanusiaan. Bagaimana perasaan kalian jika kalian berada di posisi gadis ini? Di mana di tengah situasi perang yang mencekam, ia harus bertaruh nyawa demi menyelamatkan belasan nyawa manusia lainnya. Hanya dengan bermodalkan kemampuan berenang, ia nekat menerjang ganasnya ombak lautan demi mencari sebuah harapan di negeri orang. Dan inilah alur cerita film yang berjudul The Swimmers. Kisah ini mengikuti kehidupan seorang gadis bernama Laras dan saudara perempuannya, Siska. Mereka selalu melakukan aktivitas renang bersama di sekolah, di mana mereka memiliki cita-cita menjadi seorang perenang profesional. Saat mereka pulang, Siska memberitahu Laras bahwa orang tua mereka akan memberi Laras kejutan di pesta ulang tahunnya. Lalu saat Laras masuk, mereka langsung menyambut Laras dengan pesta meriah. Laras hanya tersenyum, membuat ayahnya bertanya apakah putrinya itu bahagia. Selanjutnya mereka pun berpesta, sementara Siska memilih menyendiri sambil membuka media sosial. Siska melihat banyak postingan medsos yang menyerukan pemberontakan terhadap rezim negaranya yang waktu itu sedang memanas. Ibunya datang dan mengajak Siska bergabung berpesta, namun Siska menolak. Ia mengatakan bahwa dia takut negaranya akan hancur seperti negara-negara tetangga yang lain. Ibunya merayunya untuk tenang, lalu akhirnya Siska mau ikut pesta. Setelah pesta, ayah mereka yang bernama Hendra memberi nasihat kepada keluarganya untuk selalu bersyukur. Diketahui Siska dan Laras tinggal bersama kedua orang tua dan satu adik perempuan. Hendra adalah seorang mantan atlet renang sekaligus pelatih renang mereka saat ini. Dia memberi Laras selamat karena telah meraih medali di lomba kejuaraan nasional 2 pekan lalu, membuatnya sangat bahagia dan termotivasi. 4 tahun setelah itu, di tahun 2015, nampak Siska dan Laras yang sedang liburan ke diskotik, di mana Siska yang mabuk menemui Budi yang kebetulan berprofesi sebagai DJ. Lalu dia merequest lagu yang spesial buatnya. Di tengah mereka pesta, terdengar suara tembakan dan bom, di mana Siska menyaksikan rudal-rudal yang jatuh di kotanya. Anehnya, para pemuda di sana tetap melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Laras dan Siska berlanjut nongkrong sampai malam, lalu Laras mengajak Siska pulang karena besok pagi ada latihan renang. Di sini Siska justru mengatakan bahwa mereka tak perlu latihan renang karena negaranya ini sudah hancur. Namun Laras menjawab bahwa dia ingin ikut Olimpiade, di mana Siska bertanya balik, "Olimpiade untuk siapa?" Sesaat kemudian Siska mendapatkan informasi bahwa temannya yang bernama Rani telah tewas terkena bom. Hal ini mengejutkan mereka sehingga langsung bergegas pulang. Karena terlalu malam, mereka menyelinap masuk rumah secara diam-diam. Namun ibu mereka mempergoki Laras hingga membuatnya marah. Untungnya dia merahasiakan ini dari suaminya dan menyuruh Laras segera tidur. Esok paginya, Siska dan Laras melakukan latihan renang bersama ayah mereka. Siska nampak duduk letih sementara Laras terus latihan dengan semangat. Setelah latihan, Hendra mengevaluasi hasil, mengatakan bahwa dia memilih Laras untuk mewakili Olimpiade Nasional. Esoknya mereka berdua melihat postingan yang memberitahu bahwa teman mereka yang bernama Maya telah pindah ke Jerman. Mereka berdua terkejut karena Maya tak pernah mengatakan rencana itu. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa Maya pindah ke Jerman tanpa orang tuanya. Mereka berlanjut naik bus untuk pulang, dan di dalam sana terlihat bahwa adik kakak ini sangat narsis di media sosial. Bahkan Siska sering berpose di luar nalar hingga membuat Laras jijik. Beberapa tentara tiba-tiba memasuki bus dan meminta para penumpang untuk menunjukkan identitas mereka. Karena tentara tersebut dibenci oleh generasi muda, Siska malah mengejek mereka. Lalu salah satu tentara menghampirinya untuk menggeledah. Siska langsung digeledah, tapi tentara itu mulai memegang bagian-bagian yang tidak penting, membuat Siska risih padanya. Selanjutnya Laras juga digeledah, namun tak lama kemudian, suara tembakan terdengar membuat para tentara bersiaga. Salah satu anggota mengatakan bahwa ada penembak jitu, dan di sini mereka pun langsung baku tembak. Bus langsung bergegas menjauh secepat mungkin, dan untungnya mereka lolos dari konflik itu. Mereka pun berlanjut pulang seperti biasa, di mana konflik-konflik seperti tadi sangatlah sering terjadi di jalanan. Juga banyak kelompok pria bersenjata yang tak lain adalah kelompok-kelompok pemberontak. Di rumah, ketika mereka makan bersama, Laras mengaku bahwa dia ingin pindah ke Eropa secepat mungkin.
Dia mengatakan bahwa seluruh negaranya sudah terlalu berbahaya, bahkan dia sering hampir mati karena terjebak dalam konflik bersenjata. Ayah mereka pun mengatakan bahwa tindakan itu tidak masuk akal dan berbahaya. Ditambah lagi, mayoritas negara Eropa sangat menolak imigran dari Timur Tengah. Tapi Siska menegaskan bahwa teman-temannya melakukan hal tersebut bukan melalui jalur resmi, melainkan melewati jalur gelap alias jalan pintas. Tapi ayahnya menolak, mengatakan bahwa dia tak ingin anaknya berstatus sebagai pengungsi gelap, dan tentu saja mereka akan terlantar di sana. Membuat status mereka sebagai pengungsi akan mengakhiri karir renang dan mimpi profesional mereka. Ayahnya hanya meminta Laras agar fokus pada tujuannya, dan Laras pun melakukannya dengan sangat baik. Akhirnya tahap seleksi renang pun tiba. Ayahnya terus memotivasi Laras agar tetap fokus. Namun tak lama setelah perlombaan dimulai, rudal-rudal mendadak berjatuhan di atas mereka sampai menghancurkan stadion itu. Seluruh pengunjung jadi panik dan berlari keluar dari gedung. Namun Laras yang masih di dalam air tak mengetahui hal itu sampai salah satu rudal jatuh di hadapannya. Untungnya rudal itu jatuh di dalam air sehingga tidak memicu ledakan. Hendra langsung masuk ke air untuk menyelamatkan putrinya itu. Pada malam setelah kejadian itu, Hendra memberitahu mereka bahwa 2 orang telah tewas. Setelah kembali ke rumah, Siska dan Laras kembali merayu ayahnya agar dia mengizinkan mereka pergi ke Jerman. Di sini Laras terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau Budi, sepupu mereka, akan pergi ke Jerman dan mereka akan aman bersama Budi. Banyak juga teman-teman olimpiadenya yang pindah ke Eropa dan mereka juga mengaku masih bisa berlatih renang di sana. Laras berjanji jika dia sampai di Eropa, dia tetap akan berlatih serius dan tetap bercita-cita. Pada akhirnya, dengan berat hati Hendra pun memberikan restu kepada anak-anak demi kebaikan mereka. Malam harinya, Laras dan Siska menceritakan hal itu kepada Budi dan mengajaknya pergi ke Jerman. Pada awalnya, Budi cukup keberatan karena ia telah memiliki rencana untuk pergi ke Kanada. Ditambah lagi, dia bahkan tidak mengerti bahasa Jerman sama sekali. Laras terus merayunya mengatakan bahwa Jerman adalah pusat DJ dunia. Setiap akhir bulan ada konser klub yang berpeluang dapat menjadikan Budi terkenal sebagai seorang DJ. Budi langsung berubah pikiran dan setuju untuk pindah ke Jerman. Esoknya Hendra memanggil 2 putrinya dan Budi, lalu dia memberikan cara untuk keluar dari negara ini. Pertama, mereka harus terbang ke Istanbul, Turki, menggunakan visa turis dengan alasan akan liburan ke Turki. Lalu setelah sampai sana, mereka harus mencari penyelundup untuk membawa mereka menerobos perbatasan Bulgaria. Menurut Hendra, walaupun rute itu mahal, tapi itu lebih aman daripada lewat jalur laut. Hendra lalu memberikan 10.000 euro untuk uang saku mereka, yakni sekitar 60 juta rupiah jika dirupiahkan. Hendra rela memberikan semua uangnya demi keselamatan putrinya itu. Laras juga membawa medalinya dengan harapan dapat mempermudah mereka. Esoknya mereka berpisah di bandara. Budi, Laras, dan Siska pamitan, lalu ibunya berpesan agar mereka tidak menikah sebelum sukses dan mandiri. Seperti yang mereka ketahui, budaya Eropa sangat individual, berbeda dengan budaya mereka yang lebih lekat dengan keluarga. Akhirnya mereka pun berpisah dan berangkat terbang menuju Istanbul, Turki. Setelah perjalanan pesawat, mereka tiba di Istanbul dan menyewa penginapan. Kamar yang mereka dapatkan sangat terbatas membuat Budi harus tidur di lantai. Tapi di sini mereka justru merasa gembira dan bebas, seolah-olah tak terkekang lagi oleh keluarga. Di hari berikutnya mereka melakukan aktivitas biasa sambil mencari informasi soal penyelundup di sana. Budi belum juga dapat info padahal ada 2 juta orang yang tinggal di Istanbul. Lalu pada malamnya Budi menyadari bahwa dia salah membaca peta. Untungnya Laras melihat sekelompok orang yang sepertinya warga asing, lalu mereka memutuskan mengikutinya. Akhirnya orang-orang itu membawa mereka ke sebuah pasar malam yang sangat ramai. Laras dan Siska mencoba mencari petunjuk apakah ada jasa penyelundup di tempat ini. Hal itu mereka lakukan secara diam-diam karena tindakan mereka ilegal. Pada akhirnya Budi bertemu seorang pria yang mengaku bisa mengantarkan pengungsi. Budi memberitahu Laras bahwa pria itu bisa menyelundupkan mereka sampai ke tepian pantai Turki yang selanjutnya menyeberangi laut dan menuju Pulau Lesbos, Yunani. Jalur ini adalah jalur yang paling cepat untuk sampai ke Eropa. Walaupun Siska sempat menolak karena tak sesuai dengan saran ayahnya, akhirnya mereka pun setuju.
Pria itu membawa mereka naik bus dan mematok harga 2.000 per orang. Perjalanan akan memakan waktu 10 jam dan selama itu mereka dilarang membuka tirai bus dan menyalakan ponsel. Akhirnya mereka sampai dan turun ke pantai Turki sambil membawa pelampung. Mereka juga bareng bersama rombongan pengungsi lainnya. Ada yang dari Sudan, Somalia, Iran, Afghanistan, dan lain-lain. Pria berbaju hijau juga mengajak Siska berkenalan, ia bernama Emad dari Afghanistan. Di sini mereka menginap semalaman di tepian hutan pantai menunggu situasi aman, sampai esoknya tim penyelundup datang membawakan perahu karet bermesin tunggal. Para penyintas terkejut karena perahu itu hanya cukup untuk 6 orang, sedangkan mereka ada 20 orang. Namun pemilik perahu memaksa mereka untuk naik mumpung tidak ada penjaga pantai. Alhasil mereka berdesakan, belum lagi dengan barang-barang yang mereka bawa. Ketika berangkat, mesin sempat macet, namun teknisi mesin itu mengatakan baik-baik saja. Akhirnya mereka dilepas begitu saja mengarungi lautan tanpa seorang pun kru yang ikut berlayar bersama mereka. Di dalam perjalanan, Siska dan Laras meminta orang-orang yang bisa berenang untuk saling membantu jika situasi memburuk. Mereka harus bekerja sama mengingat tidak ada jaminan apapun untuk keselamatan mereka. Ombak makin lama makin besar hingga membuat Budi muntah berkali-kali. Air juga makin membanjiri perahu membuat para penumpang panik. Tak lama kemudian, mesin perahu mendadak mati dan mereka pun kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Di sini, Emad terus mencoba menghidupkan mesin di tengah air yang terus masuk ke dalam perahu. Budi datang untuk membantu Emad. Sampai menjelang malam, mesin belum kunjung hidup. Air makin menumpuk sehingga mereka pun membuang semua barang bawaan untuk mengurangi beban, termasuk 4 medali Olimpiade milik ayah Laras. Tapi upaya itu belumlah cukup. Volume air terus bertambah membuat mereka sangat kewalahan. Suara-suara ketakutan dan tangisan bayi begitu menyayat hati. Sehingga Siska pun berinisiatif untuk turun dari kapal demi mengurangi beban sekaligus menarik perahu. Ia berlanjut berenang di laut dengan tali yang terikat ke tubuhnya. Melihat itu, Laras pun segera turun menyusul Siska. Ia tidak akan meninggalkan Siska seorang diri terapung di lautan. Mereka berdua terus berjuang dan berenang sepanjang malam. Keduanya adalah atlet renang membuat mereka bisa bertahan walaupun berjam-jam berenang tanpa henti. Akhirnya fajar mulai terlihat dan mereka melihat pulau di hadapan mereka. Alhasil mereka sampai ke pantai Lesbos, Yunani, dengan selamat berkat perjuangan Siska dan Laras menyelamatkan lebih dari 18 nyawa manusia. Saat hari mulai cerah, Siska dan lainnya bergegas menghancurkan perahu karet itu dan membuangnya ke laut. Mereka lanjut jalan ke arah kota, di mana di pantai itu nampak ribuan pelampung bekas pengungsi sebelumnya. Mereka tiba di suatu desa dan mencari air karena sangat kehausan. Tapi warga setempat enggan membantu, bahkan mereka terkesan menutup diri dan menolak uang dari mereka. Sampai akhirnya mereka menemukan keran air di depan rumah warga dan langsung meminumnya. Mereka beristirahat sejenak dan tak lupa mengabari sang ibu yang memang telah menunggu kabar dari mereka. Kemudian mereka pun melanjutkan jalan kaki sampai menemukan kamp internasional di pelabuhan yang memang disediakan untuk para pengungsi. Di sini mereka menjadi lega dan bisa bergabung dengan pengungsi lainnya. Esoknya, Emad mengajak mereka berdua ngobrol dan memuji keberanian mereka. Menceritakan bahwa mereka berdua adalah perenang profesional. Namun cukup diakui kondisi kemarin malam sangatlah ekstrim dan merupakan keajaiban bagi mereka. Siska pun mengajak mereka pergi ke pantai terdekat. Di sana mereka berdua mandi bersama dan menikmati pemandangan pantai yang indah. Selanjutnya ketiganya dan para pengungsi lainnya ikut kapal feri menuju Yunani, yang selanjutnya mereka akan berjalan melewati Makedonia, Serbia, Hungaria, Austria, dan Jerman. Mereka terus berjalan kaki mengikuti rel kereta api, di mana pada malamnya semuanya istirahat di pinggiran rel. Esoknya mereka terus melanjutkan perjalanan menyusuri rel dan terkadang mereka berhenti untuk berteduh karena saking panasnya. Sesaat kemudian beberapa pria lokal memperingatkan bahwa ada polisi jika mereka jalan lurus. Pria itu kemudian menawari mereka untuk naik truknya yang dibanderol 500 euro per orang. Dia menjamin bahwa mereka bisa lolos jika memakai jasanya. Mereka pun setuju dan membayar lunas di muka. Namun setelah perjalanan, pria itu mendadak menyuruh mereka turun di tempat yang asing dan meninggalkan mereka begitu saja. Semua orang kecewa sekaligus ikhlas karena memang beginilah risiko menjadi pengungsi ilegal.
Takut jika ada polisi lewat, mereka pun berjalan menuju hutan. Di sana mereka menerobos pagar pembatas, lalu mereka bertemu dengan warga lokal lagi. Wanita itu meminta 800 euro untuk memandu mereka ke Eropa, yang menurut Budi sangatlah mahal. Tapi karena wanita itu mengancam akan lapor polisi, Budi akhirnya setuju di harga itu. Sementara itu, para pengungsi yang berhijab terpaksa melepas hijab mereka agar tidak terlalu dicurigai. Lalu mereka menuju tempat penyewaan mobil. 3 mobil telah disiapkan, di mana wanita pemandu mengatakan setidaknya ada 1 orang yang bisa berbahasa Inggris per mobil. Karena hanya Budi, Laras, dan Siska yang bisa bahasa Inggris, mereka pun terpisah di masing-masing mobil. Perjalanan dimulai di mana mobil polisi yang lewat membuat mereka khawatir. Pemandu mendadak berbelok ke arah hutan. Lalu dia menunjukkan bahwa mereka harus melompati pagar pembatas negara tersebut saat penjaga pergi, di mana mobil berikutnya akan menunggu mereka di balik pagar. Di sini satu persatu orang mulai melompati pagar, dan singkatnya mereka semua berhasil lolos dengan aman. Mobil menanti mereka dan langsung membawa mereka ke tujuan berikutnya. Esok harinya, Siska membangunkan Laras yang tertidur, mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan menaiki truk barang. Laras berlanjut mencari kamar mandi, namun dia hanya menemukan garasi di sana. Salah satu pria lokal mendadak masuk dan tergoda dengan Laras, membuat pria itu langsung berbuat kasar padanya. Untungnya Siska memergokinya dan langsung menghajar pria tersebut. Selanjutnya, saat akan menaiki truk, Laras mendadak menolak ikut karena trauma. Di sini Laras meminta agar mereka mencari rute lain, di mana Budi dan Siska setuju dengannya. Mereka pun berpisah dengan rombongan, dan dari jauh Emat nampak kecewa karena Siska dan Laras memilih jalur lain. Malam harinya, Siska menghabiskan uang yang mereka miliki untuk beristirahat di satu-satunya penginapan yang mereka temukan di kota itu. Siska dan Laras sangat bahagia menikmati indahnya kamar itu. Lalu ketika pagi, Budi datang meminta mereka agar segera berkemas karena Budi mendapatkan bantuan dari seorang dermawan Austria yang ingin membantu para pengungsi untuk sampai ke Jerman. Setelah melewati perjalanan semalaman, sampailah mereka di kota Berlin. Mereka sangat bahagia dan segera memberikan kabar kepada keluarga. Untungnya Jerman menyambut para pengungsi dengan sopan dan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Setelah melengkapi dokumen, mereka ditempatkan di bilik pengungsi yang difasilitasi tanpa kekurangan apapun. Sampai 2 bulan kemudian, mereka melihat berita bahwa negaranya dibombardir lagi, membuat Laras dan keduanya khawatir akan kondisi orang tua mereka. Sepanjang hari Laras berlatih tanpa henti untuk mengejar cita-citanya. Laras berlanjut pergi ke lokasi renang, lalu mereka bertemu pembina di sana yang bernama Ferry. Mereka berdua memperkenalkan diri sebagai perenang nasional yang berminat untuk mendaftar agar bisa berlatih. Laras juga ingin mengejar cita-citanya, yakni mengikuti Olimpiade mewakili negaranya. Kepercayaan diri yang mereka tunjukkan membuat Ferry cukup tertarik untuk menguji kemampuan mereka, dan dengan cepat mereka berdua membuktikannya. Setelah melakukan tes, Ferry langsung tertarik untuk membina mereka. Bahkan Ferry sampai mengantar mereka pulang ke pengungsian. Melihat kondisi pengungsian yang berisik, tentulah tidak cukup nyaman bagi seorang atlet yang membutuhkan istirahat. Sehingga keesokan harinya Ferry membawa mereka ke gedung kosong yang masih tersedia di klub renang. Mengatakan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Dengan menginap di sini, keduanya bisa latihan dengan rutin. Sedangkan Budi masih tinggal di kamp pengungsian, membuatnya merasa cemburu dengan prestasi kedua saudara sepupunya. Di latihan berikutnya, Laras menanyakan tentang peluang bagi dirinya untuk bisa mengikuti Olimpiade mewakili negaranya. Ferry dengan berat hati mengatakan kalau Laras tidak bisa mewakili negara asalnya. Dengan kata lain, Laras tidak akan tampil di Olimpiade Rio. Untuk negaranya, bagaimanapun dia harus realistis dan membuat prestasi dari awal lagi, walaupun masih banyak kompetisi penting lainnya. Laras kecewa mendengar itu karena ia datang ke Jerman hanyalah untuk Olimpiade membawa nama negaranya. Keesokan harinya, Siska dan Budi dikejutkan oleh kedatangan Emat di kamp pengungsian. Tentu mereka sangat senang dengan pertemuan ini, terutama bagi Siska. Emat berhasil sampai di Jerman setelah ia dan para pengungsi lainnya sempat ditolak melewati perbatasan. Mereka terpencar saat melarikan diri dan sampai saat ini Emat belum mendapatkan kabar apapun dari mereka.
Siska berlanjut ke kantor untuk menanyakan apakah dokumen mereka telah diterima. Namun pihak administrasi mengatakan bahwa butuh setidaknya 2 tahun untuk menunggu, membuat Siska kecewa. Kabar itu membuat Laras menangis karena orang tua mereka bisa saja gagal pindah ke Jerman. Di latihan berikutnya, Ferry menyampaikan kabar gembira kepada Laras. Dia mengatakan kalau Komite Olimpiade Internasional akan membentuk tim khusus untuk berpartisipasi di Olimpiade Rio. Tapi itu dibuat untuk mewakili tim pengungsi. Lagi-lagi kabar itu tidak cukup menggembirakan Laras. Dia tak ingin tampil di Olimpiade karena rasa kasihan, ia hanya ingin tampil karena bakatnya. Tapi malamnya Siska berhasil meyakinkan Laras untuk mengambil satu-satunya kesempatan itu. Siska tahu bahwa Laras takut tak mampu memenuhi keinginan ayahnya yang menyuruhnya berlomba mewakili negaranya. Namun pada faktanya negara mereka juga sudah hancur. Mendengar itu Laras pun berubah pikiran. Esoknya ia kembali mendatangi Ferry dan menyampaikan kesediaannya untuk tampil membawa nama tim pengungsi. Ferry gembira mendengar itu dan mereka pun memulai latihan dengan lebih keras. Akhirnya Laras berhasil memecahkan rekor baru, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka akan berangkat ke Olimpiade. Laras sangat bahagia dan kabar itu pun disambut gembira oleh Siska, sekaligus kedua orang tuanya. Berbeda dengan Laras, Siska memutuskan meninggalkan impiannya menjadi atlet dan memilih menjadi relawan pengungsi. Dia langsung mengubah penampilannya seperti gaya Eropa. Lalu ia memberitahu Laras bahwa dia dan Budi akan bergabung dengan organisasi kemanusiaan untuk membantu para pengungsi di pantai Lesbos, Yunani. Dengan ikut organisasi itu, kemungkinan besar dia dapat membantu orang tua mereka untuk pindah negara jika ada sesuatu yang penting. Di sini Laras setuju dengannya. Akhirnya tibalah Olimpiade renang di Rio de Janeiro, Brasil. Ia bergabung bersama ribuan atlet untuk berpartisipasi di Olimpiade ke-31. Laras menyadari kalau ini bukanlah lagi mimpi. Ia berada di acara pembukaan sebagai bagian dari pesta olahraga kali ini. Dia menjadi salah satu peserta yang paling menarik perhatian. Dengan cerita uniknya berenang menyeberangi lautan dari Turki ke Yunani. Saat sedang istirahat dan menyendiri, Laras dikagetkan dengan kedatangan Siska. Saudara perempuannya itu datang ke Brasil untuk mendukung adiknya. Tentu kedatangan Siska menjadi motivasi penting bagi Laras. Tak lupa keluarganya juga memberikan semangat melalui sambungan video. Di mana bagi ayahnya, ini adalah suatu kebanggaan melihat putri kesayangannya tampil di televisi internasional. Sampai tibalah di hari saat Laras akan tampil meraih impiannya. Ia akan bersaing dalam lintasan 100 meter putri. Saat aba-aba diberikan, Laras melompat dengan jauh. Ia berenang dengan cepat demi sebuah kebanggaan untuk keluarga, sahabat, pelatih, terutama untuk semua pengungsi yang tewas dalam perjuangan mencari kehidupan. Ketegangan dirasakan oleh Siska dan Ferry, sampai akhirnya Laras berhasil meraih posisi tercepat dalam perlombaan. Ketegangan itu pun tergantikan oleh tangis bahagia dari keduanya. Dan mereka berdua merayakan kemenangan itu dengan berenang di pantai. Di tahun itu, keluarga Laras yang lain menyeberangi lautan menuju ke Eropa. Saat ini mereka telah tinggal dan menetap di Berlin. Sementara itu, Siska melanjutkan niatnya kembali ke Lesbos untuk membantu para pengungsi berlabuh setiap hari. Sedangkan Laras kembali ikut berkompetisi di Olimpiade Tokyo pada tahun 2020. Di tahun 2018, Siska dan para koleganya ditahan oleh pihak berwenang Yunani atas tuduhan penyelundupan orang. Sehingga jika terbukti bersalah, Siska akan dipenjara selama 20 tahun. Tapi beberapa pihak menyebut bahwa tuduhan tersebut bermotif politik, dan di sini film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe.